Alasan overall. Yes. Dalam kok. Yuk, duduk. Bersyukur Tuhan. Kami di tempat ini. Semua karena Tuhan baik bagi kami. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan. Tidak ada yang memiliki yang sangat spesial Tuhan kasih Tuhan. Maka tidak ada kata yang terindah yang bisa kami ukir untuk menggambarkan kasih Tuhan. Tapi dalam sore hari ini Tuhan kami datang memuji, membawa hati kami, seluruh hati kami datang kepada Tuhan Yesus. Sebagai bentuk rasa syukur kami untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah kami selesaikan. Ini kami Tuhan, hadirkan kami pada kami. Kami syukur.
dalam nama Yesus mari kita agungkan Allah yang setia. Sama-sama katakan Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan. Semangat kita katakan terpujilah nama Tuhan.
bulan dapat berbicara. Amin. Selamat malam, shalom.
Papi Rofli sudah memberi waktunya untuk melayani kita hari ini. Sambung kabel Mas. Kemarin sih bilangnya ada tamu rahasia. Jadi semuanya terkejut tamu rahasia. Apa sih itu? Bisa jawab. Apa ini? Oke, pertama-tama saya berterima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Anda bertanya, kalian menjawab. Ada 7 pertanyaan yang masuk. Masih ada yang masuk yang dari ketik, ditulis di WA, ada? Atau ada yang baru muncul di kepalanya untuk menanyakan? Nanti sambil berjalan ya. Dari 7 pertanyaan itu, ya saya menjawab 8. Oh, salah. Jawabannya panjang-panjang. Nanti saya akan ringkas sehingga kalian bisa apa namanya terpuaskan ya dengan jawaban. Kalau belum puas, nanti kita selesaikan di kafe ya. Saya memang nggak tahu yang nanya itu siapa. Dari tulisannya sih hampir ketahuan. Tapi ada yang nanya soal kapan jam saya datang. Ada. Oh, ada ya. Hari ini atau kemarin Nathan berulang tahun. Hari ini. Oh, hari ini ya. Pasti. Ya baik. Karena pertanyaannya acak, tidak ada tema yang jadi jawabannya tidak pakai tema. Saya mulai dari nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Ini pertanyaan dari seorang pria ini pastinya. Tolong yang berat dulu ya. Sejauh ya, bukan sejauh ya. Bagaimana membatasi hubungan dengan sesama atau orang lain agar tidak terjerat pada LGBT. Jadi saya sengaja mengarahkan jawaban pertanyaannya supaya jelas ya. Bagaimana menjaga hubungan agar tidak masuk dalam perangkap LGBT. Ada yang tahu itu apa? Boleh katakan? Yang tahu selain kakak-kakaknya yang lihat ya, LGBT itu apa? Panjangan Lu, gue, N. LGBT apa? Yang tahu dapat 1 R, makasih. Lo atau 1 T. Apa? Dari yang wanita dulu, LGBT, ada yang tahu? perempuan yang ngomongin Gimana kita L L apa? Jadi itu kan singkatan akronim. bisa jawab nggak? Akronimnya adalah kepanjangannya adalah L. Lesbian. Terus G, ya, T, ya. Walaupun nggak semua yang pintar ya. Oh ya semua. Yang lain lebih pintar. Jadi ini pertanyaan dari seorang laki-laki atau perempuan. Ada yang tahu? Tahu. Ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran hubungan yang marak terjadi. Bahkan ada negara yang sudah melegalkan hubungan ini, sehingga mereka punya hak asasi manusia yang harus
dilindungi, sehingga diajarkan kepada generasi untuk menerima keberadaan mereka. Wah, ini kan parah ya. Bahkan ada grup yang baru-baru datang, saya takut salah. Go play. Namanya apa? Play. Yang lain pura-pura nggak tahu. John. Jauh. Itu dianggap termasuk grup musik yang mendukung adanya LGBT. Jadi anak-anak muda generasi kalian berhati-hati dalam mengidolakan orang, mengidolakan musik, ya. Karena ternyata mereka punya motif di balik semua. Grup ini mendukung, bahkan mereka mengkampanyekan dengan lirik-lirik lagu, kemudian ada video mereka yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan adanya. Jadi sekarang pun kita harus berhati-hati ya, ini era terbuka, bukan hanya bermusik. Ketika kita melakukan sesuatu menggunakan atribut apapun, ya, pasang bintang misalnya di kepala, hati ya. Kalau bintangnya di 5 itu masih sederhana, Maesa. ya. Tapi kalau udah sudutnya 6 itu bintang Daud, ya, bintang Deborah, dan itu lambang Setan. Israel. Jadi Israel itu bintangnya bukan sudut 5 ya, 6. Tidak terbalik. Jadi hati-hati ya menggunakan atribut, jangan sampai kalian di jalan serang karena dianggap mendukung salah satu. Nah, kembali dalam soal LGBT. Jadi ya shalom. Yesus datang. Jadi kalau di Indonesia bahkan dari agama non Kristen ya, itu juga menolak. Jadi kita masih bersyukur karena mungkin ke depan atau di waktu yang akan datang ada ormas atau ada bagian-bagian dari negara ini pun bisa menerima. Kita doakan supaya tolak ya, tidak boleh ada. Karena itu adalah sebuah penyimpangan seksual. Jadi dalam diri manusia ada kromosom XX dan XY dan itu semua dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Cuma ketika satu itu sangat menonjol, maka dia akan merasa bahwa memang saya laki. Tapi ketika dua-duanya itu ingin mengambil peran, maka dia akan ada dalam posisi yang bingung, ya. Posisi labil, sehingga dengan siapa dia bergaul, bagaimana dia diasuh, itu akan mempengaruhi dan membentuk. Contoh misalnya ada orang yang dari kecil dibiasain, misalnya dia cowok pakai baju perempuan. Sekarang kan udah semakin tegas orang tua ya. Kalau zaman dulu itu dianggap lucu, yang lucu pakai dasarnya mamanya gitu ya, ya gak lucu-lucuan. Padahal itu sesuatu yang gak boleh. Itu menanamkan sebuah benih yang tidak baik untuk perkembangan moral. Jadi nanti kalian kan akan berkeluarga ya, walaupun masih lama ya, kalau Tuhan belum datang ya, dan akan punya keturunan, punya anak. Inilah anak-anak kalian menurut jenis kelaminnya. Jangan buat anak itu bingung, sehingga dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia merasa laki-laki itu
tapi kok baju saya baju perempuan. Ya, misalnya soal pakaian ataupun soal aktivitas. Ya. Kan ada kegiatan sebetulnya itu harus laki-laki yang mengerjakan, tapi perempuan ambil alih, atau perempuan yang harus mengerjakan tapi dipaksa laki-laki untuk mengerjakan, sehingga terbentuk. Ya, jadi tadi itu ya, ketika kromosom itu sebetulnya hampir seimbang, ditambah dengan pola asuh dan lingkungan yang mendukung, maka akan membentuk sesuatu yang labil sehingga dia nggak jelas. Saya pernah lihat ada satu orang, saya masih pelayanan di Donggala, ada orang laki-laki sebetulnya dia ganteng, ya beda tipis lah sama Kak Nata, tinggi gede bagus badannya, tapi dia kerjanya di salon. Dia laki tulen tapi dia kerjanya di salon. Awalnya sih ya, normal-normal saja, masih berdandan pria. Lama-lama dalam pergaulan, karena di situ banyaknya maaf yang tidak jelas tadi itu, dia mulai terpengaruh pergaulan yang buruk, merusakan kebiasaan yang mulai alisnya mulai di gambar-gambar gitu ya. Itu kan udah ranahnya perempuan. Lama-lama dia udah berpakaian seperti layaknya perempuan, dan pada akhirnya dia tidak jelas. Nah, dari situlah ketika femininnya yang dikembangkan, maka dia akan bisa menjadi kalau perempuan itu, kalau laki-laki dia akan suka kepada laki-laki. Dan yang kedua, dia juga bisa menjadi orang yang biseksual. Laki-laki oke, perempuan juga oke. Biasanya kalau dia suka ke perempuan itu hanya menutupi jati dirinya bahwa dia laki-laki, dia ingin diakui sebagai laki-laki, tapi ternyata jauh di lubuk hatinya dia suka sama laki-laki juga. Itu akhirnya dia tergolong sebagai orang yang biseksual. Nah, lama kelamaan kalau dia nggak tahan, dan itu banyak terjadi di negara kita ini, akhirnya dia melakukan transgender. Ya, transgender itu dia mengubah, mengganti kelaminnya, jenis kelaminnya dari laki-laki ke perempuan. Jadi Tuhan sejak awal itu menciptakan manusia itu hanya dua. Ya, ingat baik-baik ya. Hanya ada yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Gak boleh ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Ya. Gak boleh ada di tengah-tengah. Nah, tapi kenyataan yang kita hadapi ada orang percaya gitu ya. Dia laki-laki tapi jiwanya kewanitaan gitu ya. Seperti perempuan, bagaimana kita menjaga? Sekali lagi bahwa dasarnya dulu harus kuat ya, anak-anak sekalian. Kalian harus jelas dulu, fokusnya jelas bahwa masing-masing ini bagus sekali. Cara dulunya pun sudah dipisahkan. Yang di sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, coba kepalkan tangan kanannya. Nah, saya laki-laki. Saya laki-laki. Yang di sini jenis kelaminnya? Perempuan. Kepalkan tangannya bilang saya perempuan. Saya perempuan. Oh, ada yang nggak yakin ya? Suaranya belum. 2, 3. Saya perempuan. Harus diafirmasi, harus diperkatakan. Ya. Jadi keyakinan itu harus diperkatakan. Bahkan setiap kali kamu bercermin, saya cantik, saya perempuan. Kalau yang laki-laki bercermin waktu ngaca ke sekolah, saya laki-laki sejati, saya
saya datang. Ya. Amin. Apa yang kita ucapkan itu akan direkam oleh memori kita sendiri dan itu membentuk seluruh sel dalam tubuh kita sehingga kita bertumbuh jadi pria sejati dan wanita bijak. Ya. Amin. Men. Rasanya ini baru menjawab satu pertanyaan di sekitar jam 9. Karena ini poin penting sebetulnya. Ya. Karena di usia kalian ini, apalagi yang masih perangkat, masih ABC, ABG, ABG. masih remaja, ya, pra-remaja ada sebagian adalah usia-usia yang rawan dari kadang dia mesti laki-laki, tapi ketika ada perlakuan orang tua misalnya diperlakukan seperti wanita atau tidak diajarkan bahwa laki-laki itu harus mandiri, harus kuat, itu harus ditanamkan sama nggak boleh cengeng. Yang cengeng itu siapa? Itu kodrat. ketika tidak maksimal dalam proses untuk membentuk karakter kalian, maka itu akan bisa terganggu perkembangan kehidupan. Nah, makanya gereja juga bertanggung jawab untuk terus menyuarakan dan menegaskan kepada anak-anak sekalian bahwa Joshua itu laki-laki, John Pitt itu laki-laki, pokoknya repot Lionel itu laki-laki ya, Matthew laki-laki ya, Rewel siapa dong? Alamin apa? Laki-laki ya, Jabes? Ya. Laki-laki ya. Ya apa? Ya, laki-laki. Ya, Fabio? Ya. Laki ya. Kanatan? Oh, Kanatan. Binatan. Tiada. Jessica? Kuat ya. Paling? Bahaya kalau yang ini. Tapi dia perempuan. Arta. Tadi. Kalau ini. Mau perempuan suara itu soal didikan dalam rumah tangga. Wah, orang tua udah berusaha mendidik, tapi kalian punya waktu kadang-kadang lebih banyak di luar, di sekolah misalnya, sama teman-teman. Bahkan ada penemuan tahun yang lalu, grup chatting WA itu ditemukan bahwa mereka adalah grup LGBT. Wah, itu kan ngeri. Dan itu anak-anak SMP. Saya berdoa supaya tidak ada, tidak boleh ada. Tidak boleh ada di anak-anak youth, apa namanya ini? Impact. Impact generation. Jadi yang memberi dampak, impact, memberi pengaruh. Tidak boleh ada. Kalau udah mulai berasa-rasa, saya ada rasa-rasa perempuan ya. Langsung konseling, ya, telepon Kak Bastian, Kak Jenny, Kak Lin, ya, kakak-kakak, Kak Koli, ya, di dulu lahir dari kalian. Kak, kok saya rasanya begini ya, yang perempuan itu sama perempuan. Kenapa ya? Wah, itu langsung dulu didoakan. Jadi seperti ini harus dengan doa dan puasa. Gak boleh ada di youth, di gereja, di jemaat yang punya dua kepribadian atau dua perasaan seksual, biseksual, atau yang perempuan merasa punya jiwa laki-laki atau sebaliknya laki-laki punya perasaan jiwa. Nah, kembali ke pertanyaannya,
pertanyaannya, batasannya tentu secara hubungan sosial kita tidak setuju dengan adanya LGBT, tapi kita memang tidak boleh menjauhi orangnya karena mereka itu juga jiwa yang perlu ditolong. Ada saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Justru dia keluar dari perangkap orang yang masuk dalam jerat LGBT bertahun-tahun. Dia laki-laki, tapi dia suka sama jenis. Jeruk kau makan, jeruk gitu ya. Nggak boleh kan. Akhirnya setelah dia ketemu Tuhan, dia bertobat dan dia dipakai Tuhan dalam pelayanan kepada orang-orang yang LGBT. Dan itu sangat berdampak, sangat powerful. Saya nggak bilang kalian harus masuk dulu ke ranah itu baru mau dipakai, nggak boleh ya. Setuju? Katakan amin. Amin. Ya, tapi ini bahwa itu disebut sebagai ikatan yang awalnya kita menganggap itu sebuah perilaku yang sedikit menyimpang, kemudian ada yang toleran, dan pada akhirnya itu jadi sebuah jerat yang dipakai oleh Yesus. Nah, ingat ketika zaman Nuh itu waktu ada malaikat yang akan zaman Lot, ya Abraham dan Lot gitu ya, ada malaikat yang akan menolong Lot. Itu orang-orang yang ada di kota apa namanya Sodom, ya, itu ngomong sama siapa? Lot, ya sama Lot. Keluarkan, ya mereka itu akan kami pakai. Kata kami pakai itu mereka ini yang teriak-teriak itu laki-laki dan mereka melihat ada cowok ganteng dua di dalam rumah Allah. Itu bicara soal penyimpangan. Dan Alkitab menubuatkan bahwa zaman Nuh, zaman Lot itu akan terulang kembali dan itu sudah berulang. Laki-laki akan menyimpang. Kalau di Alkitab itu bahasanya ada sembulit bakti, ada pelacur bakti gitu. Itu perempuan suka sama perempuan, kemudian laki-laki suka sama laki-laki. Itu sudah pernah ada dari ribuan tahun yang lalu. Nah, itu bisa terulang dan akan terulang, tapi tidak boleh ada di generasi kita. Di YouTube. Katakan amin. Amin. Nah, hari ini saya ingin memberi penegasan kepada kita. Lebih dari pertanyaan-pertanyaan yang lain, kita nggak penting. Ini dasarnya supaya kamu fondasinya kuat, fondasinya baik. Yang pertama, kamu harus tahu jati dirimu dengan jelas bahwa kamu adalah laki-laki. Karena penyimpangan itu tidak dilihat dari postur. Misalnya melihat pastian, ini gede gitu ya. Nggak mungkin. Ternyata di kalangan kita, di kalangan selebritis, itu transaksi hubungan. Berbicaranya nggak halus, dalam arti mulai peranainya juga bodinya kekar ya, kecil dan lain sebagainya. Tapi ditemukan bahwa ternyata dia penyuka sesama jenis. Entah dia yang jadi cowoknya atau dia jadi ceweknya, nggak tahu. Tapi intinya kalau dia sudah masuk dalam penyuka sesama jenis, artinya dua-duanya udah sakit jiwa. Entah yang satu jadi ceweknya, satu jadi cowoknya. Jadi sekali lagi bukan hanya dari gestur tubuhnya, kalau jalannya kayak perempuan, pasti kita bilang ya bencong atau dia yang gay atau dia homo. Jadi itu memang hampir pasti kalau dari gesturnya, dari peranainya, tapi itu bisa dikelabui juga dari orang-orang yang kelihatannya berewokan,
hanya jiwanya itu lagu. Bahayanya adalah itu susah dideteksi, susah ditebak. Dalam sebuah survei memang ditemukan bahwa tidak hanya orang-orang yang perangainya dia lembut, dia lemah gemulai, baru dia disebut sebagai orang yang akan menyimpang dalam soal seks. Tapi ternyata orang-orang yang kelihatan normal, makanya sekali lagi ini kita harus tahan. Nah, bagaimana kita membatasi diri dalam bergaul? Sekali lagi kita tidak setuju, kita menolak adanya LGBT. Dikatakan amin. Amin. Tapi kita tidak boleh menjauhi orang. Bagaimana kalau saya nggak jauh nanti saya terpengaruh? Nah, kembali lagi bahwa yang pertama kita dasarnya harus kuat dulu. Ya. Fondasinya harus kuat. Kalau dasarnya fondasinya itu sudah kuat, maka kita yang akan mempengaruhi orang. Katakan amin. Bukan kita yang dipengaruhi. Pada waktu kita ketemu dengan orang seperti itu dan kita merasa bahwa kayak ada sesuatu ya. Jadi kalau yang perempuan lokal akan merasakan itu. Kok itu teman saya beda ya. Jadi memang makin ke sini karena itu dihembuskan, ya, terus dipublikasikan, bahkan ada kelompok-kelompok, ada pengikutnya, followernya begitu banyak sehingga itu agak gampang dideteksi dan itu bisa sangat cepat dalam dia menular. Ya, kalau zaman dulu misalnya, zaman dulu saya ingat saya SMP itu masih kalau jalan sama cowok sama teman, kadang kalau istilahnya orang poso itu apa, balik-balik itu artinya begitu akrabnya kita jalan itu satu tangan di pundak teman saya, tangan teman saya di pundak. Kalau zaman sekarang berani jalan begitu, wah orang langsung bilang, wah ini perempuan gandengan tangan di mall gitu ya, wah pasti orang langsung menuding itu. Dan ketika ada omongan itu, mereka bisa nangkap, ya bisa masuk ke memorinya, dan lama-lama mereka, oh iya ya, kok sekali ini ya, sekali merasa butuh ya, dia mengisi kekosongan saya mengisi kekosongannya. Iya, jadi awalnya dari seperti itu, merasa butuh. Kalau nggak jalan sama dia, kalau nggak curhat sama dia, rasanya kurang pas, kurang full, akhirnya lama-lama timbul perasaan. Itu sebabnya dasarnya sekali lagi harus kuat. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam takut. Kalau kita hidup dalam takut, walaupun dosa itu akan terulang kembali, maka saya percaya generasi kita ini, ya, anak-anak sekalian akan menjadi generasi yang sungguh-sungguh kokoh kuat, yang steril, ya steril dari hal-hal yang disebut dengan saya berdoa, nggak boleh ada, ya nggak boleh ada. Makanya saya itu kadang-kadang agak sengaja walaupun Zelda masih kecil misalnya, padahal belum boleh saya ledekin anak cowok gitu. Itu sebenarnya cara menstimulasi, merangsang bahwa kamu perempuan, kamu harus suka sama misalnya siapapun nanti ya, habis gitu ya, habis sudah suka sama ini ya, misalnya Hanis gitu. Misalnya ya, contoh aja, supaya dia sadar bahwa dia laki-laki harus suka sama perempuan. Gue jangan senyum, suka berbicara sama ya. Tapi buat saya rasa sukanya Gue sama temennya, gak tahu temennya siapa namanya, belum dikasih tahu sih. Itu normal. Artinya bahwa gue laki-laki, ya, gue laki-laki. Sebaliknya perempuan juga seperti itu. Dan itu wajar, alamiah dan betul. Ketika ini perempuan laki-laki juga ya, usianya ini agak rendah ya, bicara soal hal yang dewasa nanti. Tapi ya rasanya saya harus bicara supaya kalian bisa menjaga diri baik. Tahu bahwa ketika laki-laki mulai akil balik, ya, pancaroba,
biasanya ditandai dengan perubahan warna suara. Perubahan warna suara, dadanya akan semakin tidak. Kalau nggak pusat, ya bisa jadi tidak teratur ya. Bahunya akan semakin melebar. Ciri-ciri fisik. Jadi yang paling menonjol itu suara. Kalau suara sudah berubah, ya berarti rasa suka, rasa tertarik sama lawan jenis itu sudah ada. Ya. Kalau perempuan kan jelas sekali ya. Ketika mengalami yang namanya datang bulan, itu rasa suka, rasa tertarik sama laki-laki itu sudah ada. Ini penting supaya perempuan juga diajarkan bahwa ketika masa pubertas itu datang, kalau dia suka sama lawan jenis, yang pertama memang normal, tapi yang kedua harus waspada. Karena banyak orang di luar sana yang kebablasan, masih SD, karena udah masuk di masa itu. Di sana laki-lakinya sudah mengalami perubahan suara, sudah suka juga ketemu. Wah, karena nggak takut Tuhan, itu bisa sembrono, ya. Bisa bukan mabuk, gila, udah nggak terkontrol cara menyukai lawan, karena bukan diajarin sebenarnya, tapi tontonan yang dilihat itu bisa mempengaruhi, mengajarkan, dan itu sebetulnya memang naluri. Ya. Jadi naluri itu muncul kapan? Naluri itu muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, makanya kita ini kan disebut manusia berdosa. Tapi karena Tuhan menebus kita, maka kita dibenarkan. Jadi manusia berdosa kita itu kecenderungannya adalah seperti ketika Hawa ditutup. Adam ditutup, ya kamu akan berusaha segala macam ular ditutup, mengalahkan segala wanita, kamu akan mengalami kesakitan, tapi ada kebutuhan yang lain, kamu akan dirangi. Jadi dosa yang sebetulnya membuat perasaan-perasaan yang hilang yang akan menguasai. Nah, makanya ini bukan hanya ini ya, bicara tentang pelajaran seks, tentang seks. Kamu menerima dengan pikirannya, supaya jangan kakak-kakak pembina itu merasa terlambat ya kalau kita ngomong ya. Lebih baik kalian dapat pelajaran ini di gereja daripada kalian belajar dari media, dari tontonan atau dari temanmu. Oh ini loh, bagus loh, ini loh. Ya. Lebih baik harus belajar. Makanya perempuan ketika punya rasa suka sama lawan jenis, gak boleh ya dengan gampangnya, dengan murahnya dipegang, ya, diraba atau dilus-lus rambutnya. Mungkin nanti di kesempatan lain kakak-kakak boleh menjelaskan tentang titik-titik sensitivitas dari wanita juga pria. Belum pernah belajar ya? Rapat yang lebar. Ini lebih penting dari rapat. Dari titik-titik itu adalah titik-titik yang bisa merangsang sehingga akhirnya lupa segalanya, lupa Tuhan, lupa papa mama, ya, lupa pokoknya dunia milik kita, itu bahaya. Nah itu sebabnya makanya gereja itu melarang keras untuk tidak boleh pacaran, tidak boleh pacaran untuk anak usia yang belum bisa mengontrol diri. Bahkan ketika udah besar pun, gaya pacarannya pun atau gaya pertemanannya pun itu harus dijaga ketat. Boleh gandengan tangan, misalnya ada pertanyaan, boleh nggak gandengan tangan? Ada yang bilang boleh, kalau bukan jalan. Karena rame misalnya,
Yang kedua kalau salaman, cuma di karena selebihnya ada perempuan yang lebih banyak titik dan sensitivitasnya itu perempuan yang lebih banyak. Karena perempuan itu lebih dari merasakan dari omongan saja ada istilah gombal gitu. Wah, kamu cantik itu langsung wajahnya merah-merahan dan itu bisa mabuk kepayang kalau yang jago kantor gitu. Jual manis, Jual klip. kamu manis dong. Itu pantun zaman dulu ya. Kita ada teman gedong. Dari tokonya. Tapi intinya Main. nggak boleh. Ya. Yang tidak juga seperti itu. Waktu kalian punya masa pubertas tadi, masa pancaroba di balik itu, sudah mulai tertarik sama pasangannya, akan muncul area-area sensitivitas. Dan kalau itu diumbar, biasanya yang pria ini, ya, secara khusus ya pria, wanita nanti ini secara umum aja, yang terlalu masuk lebih dalam. Kamu harus lebih menjaga diri. Menjaga diri tidak ada dekat dengan perempuan atau tidak memegang perempuan. Tadi hanya boleh ketika menyeberang jalan itu pun kalau terpaksa ya dia nggak bisa nyebrang. Atau waktu salaman. Selebihnya atau mungkin kalau pas nyanyi gereja gandengan tangan, nah itu boleh ya. Tapi biasanya laki-laki bagus bicara hidupnya ini nggak mungkin jadi di musola ya. Saya tidak melarang kalian punya rasa tertarik kepada lawan. Itu saya bilang tadi saya menstimulasi malah supaya kalian tahu laki-laki harus suka sama perempuan harus suka sama laki-laki. Dan kalau rasa suka itu ada di gereja ini, nggak apa-apa. Tapi yaitu diatur, ditata, ya diberi aturan, diberi norma, diberi rambu-rambu supaya jelas dan clear. Karena laki-laki ya, secara khusus kita itu punya yang namanya kuda liar di dalam diri. Laki-laki itu sifatnya kan pemburu, hunter. Jadi kalau itu tidak dijinakkan di dalam rumah, itu akan bahaya kemana-mana. Bahaya. Makanya kita harus lebih banyak di dalam hadirat. Oh, ini SKS ini lebih terlalu Panjang. Karena laki-laki itu punya daya seksualitas itu sebetulnya nggak ada batasannya. Dimulai kalian laki balik sampai bukan cuma opak, ya, bahkan sampai seumur hidup. Makanya biasa lihat ada opak-opak misalnya maaf tertarik sama anak ABG sehingga dia melakukan kekerasan atau apa istilahnya ya seperti itulah, ada pemerkosaan. Dulu saya pelayanan di penjara ya, ada opak-opak pelecehan, opak tua gitu, dia ngaku, jadi bukan ngaku, dia tetap menyangka bahwa dia tidak melakukan di BAP itu ya, tapi tetap dijerat, dia ini masuk ke rumah tahanan. Saya melayani di situ, dia terbuka sama saya gitu. Saya doakan dia terbuka, oh, memang dia melakukan, dia tertarik laki-laki sampai tua, sampai panjang. Kalau perempuan itu biasanya menurun drastisnya itu ketika
kan masuk masa menopause, berhenti haid. Tapi itu bukan hal yang mutlak, karena ada orang-orang yang masih dari yang muda-muda, dari yang promos itu masuk di ranah gaya hidup seperti itu. Itu bukan hanya bahas ini, tapi kembali lagi bahwa yang pertama Tuhan yang melarang. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh suka dalam artian penyimpangan seksual ya. Jadi kalau kalian merasa susah mendeteksinya gitu, nanti konseling sama Kak Bastian bisa jawab ya. Kalau Pak nggak temukan jawaban sama Kak Bastian sama Papi lah ya. Saya kok ini ya merasa begini nanti kalau konseling itu aja tumpang tangan tumpang kaki. Udah ditengking. Kalau yang perempuan itu konflik sama Kak Tony, Kak Jerry sama perempuan. Hanya gak usah malu-malu, ini era keterbukaan supaya dasarnya itu tadi bagus. Ya, kita harus hidup di dalam koridor firman. Firman bilang hanya laki-laki dan perempuan. Dan ketika lembaga itu dibentuk oleh Tuhan, hanya ada pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada orang ketiga yang menjadi apa namanya penyimpangan dari. Saya agak panjang bicara ini supaya ini masuk di memori kalian. Ya. Terus ingatkan diri sendiri. Ya. Waktu ngajar ke sekolah, saya rewel laki-laki sejati. Saya bukan karena jago main bola, bukan ya. Tapi karena Tuhan memang menciptakan kita. Itu bilang saya laki-laki sejati. Ya. Saya harus tertarik sama Leonel juga gitu ya. Saya laki-laki sejati. Yabes, Fabio, Nathan, Kanata, Kabasian, ya. Walaupun udah lama juga laki-laki sejati ya. Kapolri perempuan ya, perempuan sejati, perempuan bijaksana. Kami ingatkan diri kita sendiri bahwa kita ini manusia yang diciptakan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Ya, jadi tadi soal bagaimana kita membatasi pergaulan kita supaya yang pertama tentu dengan karena udah tahun yang sadar ya semua laki-laki sejati kan. Yang kanan saya maksudnya wanita bijaksana kan ya kan. Jadi kenapa cocok laki-laki sejati ya. Nah, jadi sikap kita adalah yang tadi pertanyaannya menjaga untuk kita bergaul dengan orang lain, ya tetap harus dijaga. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apalagi kalau kalian merasa belum jelas jati dirinya, atau merasa kok ada muncul rasa ke wanita-wanitaan, ya, yang ini kepria-priaan muncul. Wah itu jaga pergaulannya. Jangan sampai memang bisa tertarik sama. Untuk yang berikutnya adalah bagaimana kita bersikap supaya kita pun tidak terbawa kepada perangkap itu, termasuk dalam lingkungan kalau LGBT, kalau LG-nya itu yang keluar gitu ya, B-nya G itu B-nya itu kan nanti ya, itu akan berkembang ketika yang LG-nya itu dari perempuan lesbian laki-laki gay itu disebut sebagai homoseksual. Gabungan dari artinya
menyukai sesama ini. Nah, makanya sekali lagi ini harus ditanamkan terus menerus di pikiran kalian, di hati kalian. Diingat terus bahwa Tuhan menciptakan saya sebagai laki-laki. Tuhan bilang Tuhan menciptakan saya sebagai perempuan. Saya percaya kalau kalian bisa menjaga hal ini, maka kalian tidak akan terbawa pada pengaruh atau dampak sebagai orang yang termasuk dalam penyimpangan tadi. Dan ini menjadi doa, menjadi harapan kepala tentunya kakak-kakak pembina, juga orang tua kalian. Tidak ada orang tua yang mengharapkan punya cita-cita, oh nanti dalam saya kalau udah lulus saya mau jadi suka sama lulus, ya. Jadi doa orang tua itu supaya anak perempuannya bertumbuh normal seperti layaknya perempuan, anak laki-lakinya bertumbuh normal seperti layaknya laki-laki. Sehingga itulah yang menjadi keinginan Tuhan. Pernah baca ada ayat Alkitab yang berkata bahwa orang banci itu masuk surga. Ada ayat jadi banci kasihan ya orang. Sekali lagi banci itu sebenarnya bukan hanya kepada perangai. Perangainya mungkin mereka sudah terbentuk dan itu agak sulit diubah. Pendeta yang punya kesaksian dia melayani orang-orang secara lahiriah perangainya masih kelihatan. Ada cara jalannya, cara ngomongnya, tapi jiwanya sudah dilepaskan. Jadi jangan kita menuduh orang itu mengalami penyimpangan seksual sekali lagi hanya karena dari gesturnya, dari cara ngomongnya dan lain sebagainya. Karena itu mungkin terbentuk dari faktor pendidikan, faktor di keluarga. Tadi saya bilang baju dipakai, baju cowok dipakai cewek dan sebagainya, laki disuruh main boneka, hati-hati. Ya. Kalau yang laki harusnya main bola, jangan main boneka. Ini kan udah terlanjur gede. Jadi cari hobi-hobi, bahkan ada orang tua yang sengaja ketika dia lihat anaknya suruh latihan karate. Kalau dia laki-laki harus jago karate, jago karate. Ini orang bukan, jadi bertubuh normal. Tapi itu juga belum jadi jaminan. Ya, itu hanya alat-alat kurs yang mempengaruhi luar ya, supaya dia tumbuh. Karena itu bicara soal jiwa, keinginan itu jiwa, di ranah jiwa. Makanya untuk supaya jiwanya itu bisa stabil, tidak ada cara lain. Dia harus hidup takut akan Tuhan. Itu juga katakan amin. Jadi banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, sehingga kamu akan terus menemukan jati dirimu dengan jelas. Saya percaya kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, sekali lagi tidak akan ada anak-anak saya ini dan jati diri akan masuk dalam penyimpangan seksual. Semua akan. Amin. Kita harus kasih ngomong. Terus 8. Mungkin satu pertanyaan ini atau yang lain bisa mungkin komentar ya. Kalau dia ambisius bisa 12. Baru ada yang mau melanjutkan soal LGBT ini, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau pertanyaan tambahan atau ada yang mau tambahkan atau ada yang cerita atau ada yang punya pengalaman rasanya aneh ada. Karena kadang-kadang kakak-kakak kalian tidak tahu kalian punya pengalaman di sekolah, dia berceritanya begini, dia kok sukanya sama teman yang laki juga, yang perempuan yang begitu. Ada yang mau menyampaikan. Jangan bersaksi saya punya pengalaman, saya dulu bergerak. tanpa menyebut merek gitu ya. Saya tekan pantatnya kalau ada.
Dor kayak Dor. John Blake Jangan silakan. ya. Mau cerita aja, ada teman senior di sepak bola, malah dia timnas om, timnas yang Sintayong, dia kecoret gara-gara bangun telat 3 menit gitu. Nah jadi dia tuh yang ngomong kayak gitu, kata teman-teman. Jadi yang kalau di mes tuh tidur kan sejajar semua gitu. Jadi kadang dia suka ntar meluk yang sini, ntar dia pindah-pindah gitu. Jadi benar yang kata papi, kayak main bola nggak jadi ya benar laki-laki itu ada juga kayak gitu, bahkan timnas Indonesia ya. Ada perempuan juga. Terima kasih untuk penampilan fisik, bahkan aktivitasnya dia itu terjadi. Tapi itu membantu sebetulnya ya. Membantu, makanya yang laki-laki di sini ya, kalau ada merasa bahwa saya masih lagi jiwanya, tapi disuruh misalnya disuruh mengerjakan pekerjaan perempuan. Saya pekerjaan perempuan itu apa? Pel Tapi kalau kita nggak kerja, Bu. masak ya, masak ya. Sebaiknya bilang, tapi saya ini nggak ada lagi. Make up. Oh, yang kerja salon Pak ya. Jangan mendatangi anak adiknya ya, anaknya kalau posisi. Yang habis kayaknya mana nih? Yang di cewek Ya. boleh LGBT atau tentang seks, karena tapi udah singgung tadi nggak apa-apa, boleh silakan. Kamu boleh ngomong udah tutup. Kalau kamu udah ngomong udah tutup nanti close. Cewek tim cowok silakan. Dek, Jess ngomong dulu deh. Suara dulu. Kalau enggak kakak-kakak dari teologi mungkin akan menambahkan ada yang ada yang ngomong ke kakak-kakaknya kamu Yang lain sebelum ke Korea ngomong. Kalau dulu tadi sama itu. Oke, terima kasih buat Papi, buat waktunya malam hari ini. Jadi teman-teman kita dapat pelajaran yang baru bahwa kita diciptakan itu oleh Tuhan hanya dua. Tuhan menciptakan manusia hanya Adam dan Hawa. Tuhan yang menciptakan Adam dan Yanto. Ya, ikut-ikut mata. Yanto. Tuhan tak menciptakan Hawa dan Yani, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jadi teman-teman semuanya udah kenal jati dirinya masing-masing melalui jenis kelamin fisik masing-masing, semua lihat gitu kan, tahu posisi bahwa saya laki-laki dan saya perempuan. Banyak hal yang bisa mempengaruhi karena kayak Papi udah bilang tadi bahwa perkembangan zaman terutama yang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi. Kalau kayak Papi bilang, kalau kemarin zamannya Papi, bukan kemarin, yang lalu banget, bahwa laki-laki sama laki-laki jalan rangkulan itu masih seperti kayak bro gitu kan. Kalau sekarang bisa menjadi pertanyaan yang besar, kalau di mall tiba-tiba ada laki-laki sama laki-laki gandengan gitu kan, bisa jadi pertanyaan karena memang banyak faktor yang mempengaruhi, terutama perkembangan zaman, dan itu ada di tangan kita masing-masing. Gadget itu salah satu hal yang bisa mempengaruhi. Gadget bisa sangat mempengaruhi jati diri masing-masing orang ketika gadget itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Karena apapun yang kita cari bisa.
Kalau kalian penasaran tentang LGBT, kalau kalian penasaran tentang seks, seperti yang Papi bilang, lebih baik kalian tanya kepada kakak-kakak rohani, jangan cari tahu sendiri. Atau kalian tanya kepada teman-teman yang seumuran dengan kalian, yang tidak punya dasar pengertian firman yang lebih di atas kalian. Yang laki-laki Papi udah terbuka, boleh tanya sama Papi. Tapi kan malu kan nanti kalau Papi tanya, udah Papi bisa dipercaya kok. Nanti kalian kok kali-kok aja sama Papi. Papi boleh nggak ngobrol tapi cuma Papi doang yang tahu. Mami Hilda atau Kak Jeli itu nggak boleh tahu misalnya. Gak apa-apa, yang laki-laki boleh atau sama kakak. Yang perempuan juga gitu. Jangan cari informasi tentang LGBT nanti pulang nih. Oh, yang kayak Papi bilang tadi apa ya? Coba cari semua. Gak boleh. Bukannya apa namanya? Bukannya oh kakak kok kayak gitu. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan mencari informasi karena banyak hal yang bisa setan bisa pakai cara apa aja. Itu mengenai LGBT, kemudian gadget juga bisa membawa kita kepada pergaulan bebas. Aku udah bahas tadi tentang ketika perempuan dan laki-laki sudah mengalami masa pubertas, banyak hal yang berubah dan itu bisa ditemukan kalau nanti pulang karena Papi bahas tentang masalah titik-titik rangsangan perempuan dan laki-laki, pulang pada cari searching apa ya jangan kalau memang yang laki-laki pengen tahu silakan sama Papi. Kalau yang perempuan pengen tahu nanti ngomong sama kakak atau sama kali, gak apa-apa. Jangan searching di rumah sendiri, terutama buat adik-adik. Pokoknya nggak boleh. Karena gadget itu pakai untuk hal-hal yang benar. Jangan pakai untuk lihat-lihat film porno, jangan pakai untuk lihat-lihat yang nggak benar. Film-film bagaimana perempuan suka sama perempuan atau laki-laki suka sama laki-laki. Kita pakai gadget kita untuk jadi hal membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi ya teman-teman, mulai sekarang bahwa hidup kita bagaimana caranya Kak? Yang paling pertama itu kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kakak mau terima kasih buat teman-teman, buat adik-adik yang sudah konsisten untuk share firman setiap hari di grup. Terima kasih buat Fabio, Yabes, ada Fani yang walaupun masih ada bolong-bolong ya dek, ada Kak Kori, Kalin, Bastian, Katina, ayo semuanya yang lain juga semangat, lebih semangat lagi. Kita share, kita ikut papa-papa sama mama-mama jemaat Tuhan bahwa kita bacanya juga sama ikutin biar nggak susah gitu. Jadi nggak beda. Terima kasih buat adik-adik yang udah konsisten setiap hari untuk kirim firman Tuhan. Terima kasih juga Koko Jojo yang walaupun nggak ikut ayatnya tapi Koko Jojo konsisten untuk kirim firman setiap hari. Ayo yang lain, Nata juga, ayo deh jangan bolong-bolong gitu ya. Matthew juga thank you ya, tapi semangat lagi biar nggak bolong-bolong gitu ya. Terima kasih semuanya, tetap baca firman itu yang paling utama. Yang pertama kita juga harus punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang bisa kita bangun ya kita berdoa secara pribadi. Yang kedua kalau mama papa ajak ke gereja jangan udahlah nanti aja, nanti minggu depan diskusi atau nanti ibadah online. Itu salah satu cara untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Kita bisa ibadah yuk, ibadah minggu. Kalau di gereja ini ada doa Jumat, boleh datang sama-sama. Kalau memang diajak untuk ikut konser hari Senin atau hari Kamis, ya nggak apa-apa. Ayo tetap semangat karena kita akan menghadapi hari-hari yang semakin jahat kata Alkitab. Ada tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan yang diberikan oleh dunia, tapi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan kasih kekuatan untuk kita bisa melewati. Terima kasih Papi yang sudah menyempatkan hari ini. Jadi dari Papi bilang tadi ada 7 pertanyaan yang terjawab baru 1 pertanyaan, kurang lebih ada 6 pertanyaan. Kok 7 aja sih Kak? Pertanyaan kalian semuanya ada beberapa yang sama, jadi kakak rangkumin pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan berarti masih ada
ibadah-ibadah youth yang akan datang dan Papi wajib untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih buat waktunya malam hari ini. Kita akan berdoa. Bapak terima kasih untuk malam hari ini kami menjaga diri baik. Terima kasih untuk luar biasa. Berdoa membawa jiwa-jiwa Tuhan, bahkan orang-orang di luar sana yang penyimpangan hilang dan bawa semua dalam Tuhan sehingga mereka akan mengalami pemulihan. Amin. Amin. Boleh pamit dulu ya. Mengucapkan selamat ulang tahun buat oke semua ya pamit ya. Berkati. Ya. Oke, sambil persembahan jalannya ada pengumuman. Kedua. Pengumuman yang pertama mengenai ibadah youth kita di bulan ini. Jadi teman-teman kan kita Natal itu tanggal 17 Desember. Kita ibadah youth itu terakhir di tanggal 9. Minggu depan itu terakhir ibadah youth. Ibadah maksudnya dalam artian seperti ini. Tapi tanggal 16 kita tetap datang karena kita sama-sama akan ada gladi bersih untuk persiapan Natal di tanggal 17. Tetap, jadi hari Sabtunya tetap ada, tapi dibikinnya jadi latihan, bukan ibadah youth. Sama setelah itu kita Natal di tanggal 17 setelah tanggal 16 Desember berarti kita akan libur, nanti kita akan ibadah youth lagi di tanggal 13 Januari. Jadi terakhir kita ibadah sama-sama itu tanggal 9, tapi tanggal 16 Desember kita tetap seperti ini, tapi dalam konsep yang berbeda karena kita mau latihan rame-rame semuanya. Dan setelah itu nanti kita akan ketemu lagi di ibadah youth yang pertama di tahun 2024 itu umur panjang di tanggal 13 Januari. Itu baru ibadah youth yang pertama kali. Jadi kita libur ada libur 3 minggu ya. Untuk ibadah youth tanggal 23, 30 sama tanggal 6 Januari. Nanti kita masuk lagi di tanggal 13 Januari. Jadi teman-teman yang pulang kampung boleh pulang kampung. Jadi pulang. Bawa oleh-oleh. Pulang tapi balik lagi ya. Balik lagi ke sini. Oh iya, sebelum kakak lupa, tadi papi pas lagi lupa tadi udah ingatkan, ingat belum boleh pacaran, belum boleh suka boleh pacaran belum. Kapan kak? Sabar. Kuliah dulu. Karena pacaran itu artinya pranikah. Pacaran itu pranikah. Pertanyaannya, kalian sudah siap menikah? Belum. Belum? Boleh. Kalau yang sudah siap menikah, oh kak aku 2 tahun lagi menikah. Oh ya udah boleh. Kamu pacaran dari sekarang perkenalan boleh. Tapi kalau kamu belum mau menikah, kalau kata Raifat, kata adanya Lionel, sabar, semua ada waktunya. Suka itu boleh, karena itu normal. Yang nggak suka nggak normal. Yang nggak suka lawan jenis itu nggak normal. Harus berdoa. Kalau suka lawan jenis itu normal, dan itu boleh. Oke? Ada pertanyaan lagi? Setelah ini kita latihan ya. Buat teman-teman yang udah
Ada pernyataan? Ada pertanyaan? Ini. Saya perempuan. Kamu? Saya. Saya. Kamu apakah jawab? Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti yang berdoa syafaat. Yang berdoa buat Yud nanti Jessica, berdoa buat gereja dan Yud Jessica, orang tua dan keluarga Bastian, berdoa untuk Indonesia. Oke. Mari kita berdoa silakan. Untuk kami saat ini saya mereka Bapak, saya mereka semoga kesehatan keluarga beserta Bapak dilakukan kepada saat ini lewat jalan dasar mulai Bapak jalan Bapak yang jalan lambat apapun pekerjaan mereka Bapak apa yang perlu Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Mari teman-teman kita angkat tangan kita buat Natal yang hari ini berulang tahun kita akan berdoa. Bapak kami bersyukur menyerahkan Natal
serahkan ke dalam tangan Bapa dalam anugerah Tuhan hari ini. Tuhan katakan usianya setahun lagi, kami percaya ada anugerah Tuhan, ada berkat khusus tercurah buat Nathan. Tuhan yang akan memberkati pribadinya, Tuhan akan memberkati apapun yang dia kerjakan dalam pendidikannya. Tuhan yang akan memberkati setiap apapun yang dia kerjakan yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami percaya ada masa depan yang gila bagi Tuhan sediakan buat Nathan dalam hubungannya dengan Tuhan, biar dia semakin dibawa semakin hari dalam cinta yang semakin besar terhadap Bapa, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati keluarganya, Tuhan, dimanapun mereka berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kami mulai malam hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, terpujilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami sedia, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari dosa. Karena Kau yang memiliki kerajaan dan kuasa